Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Ingat, tetap menjaga kesehatan kita dan jangan lupa tetap berdoa untuk kesehatan kita dan juga kesehatan orang tua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu anak-anak ya, meskipun hari ini kita belajar secara daring atau online. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Mei ingin membahas tentang pelajaran IPA, yaitu tentang indera pendengar atau biasa kita sebut dengan telinga. Silahkan bagi anak-anak yang sudah mempunyai buku LKS, silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 46. Dan bagi anak-anak yang belum membeli buku atau belum mendapatkan buku, silahkan disimak video ini baik-baik ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang indera pendengar atau yang disebut dengan telinga. Kita bisa mendengarkan suara-suara, baik itu suara burung, suara apapun itu yang bisa kita dengar, yaitu menggunakan telinga. Jadi fungsinya telinga adalah untuk menangkap suatu bunyi. Supaya untuk apa? Agar dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita memiliki sepasang telinga anak-anak. Iya, yaitu telinga kanan dan juga telinga bagian kiri. Untuk bagian-bagiannya secara garis besar ada daun telinga, ada lubang telinga, dan juga tulang pendengar, ada gendang telinga, saluran Eustachius, dan juga saluran rumah siput. Nah, kalau kita lihat, kalau di zoom ya, coba diperhatikan. Nah, seperti ini. Daun telinga itu terletak di bagian luar. Dan untuk lubang telinga, pasti anak-anak tahu ya, lubang telinga itu juga bagian luar telinga. Terus ada juga tulang pendengar, ada gendang telinga, saluran Eustachius yang tadi Bu Mei sebutkan, dan juga saluran rumah siput. Nah, untuk tulang pendengar di sini anak-anak, kalau diperbesar seperti ini, pada gambar yang di sebelahnya, tulang pendengar itu ada 3. Yang pertama itu adalah tulang landasan, tulang sanggurdi, dan juga yang terakhir adalah tulang marti. Itu adalah ketiga tulang pendengar yang ada di bagian telinga tengah atau telinga dalam. Oke. Berikutnya, nah ini lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu. Pada telinga manusia di sini memiliki 3 bagian. Yang pertama bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Berikut bagian-bagiannya. Ayo kita simak bersama. Yang pertama itu adalah telinga bagian luar. Seperti yang Bu Mei jelaskan tadi, bahwasanya kalau yang berada di bagian luar itu ada daun telinga. Nah, daun telinga itu ini. Nah, bisa anak-anak pegang ya. Mohon maaf karena Bu Mei pakai jilbab jadi tidak terlihat. Daun telinga itu yang bagian luar, serta lubang telinga. Jadi ada 2 bagian telinga luar. Nah, untuk daun telinga fungsinya itu adalah menangkap gelombang bunyi ataupun gelombang suara. Jadi itu adalah tugas dari sini, dari daun telinga. Yang kedua itu adalah lubang telinga, di mana fungsinya adalah jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Jadi ini adalah sebagai alat yang membantu masuknya bunyi tersebut. Yang B, ada telinga bagian tengah. Ya, untuk telinga bagian tengah di sini antara lain seperti gendang telinga, ada tulang pendengaran yang tadi Bu Mei sebutkan, ada tulang sanggurdi, tulang marti, dan juga tulang landasan. Yang ketiga itu ada saluran Eustachius, di mana fungsi dari saluran Eustachius di sini adalah menghubungkan antara telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Adapun juga saluran Eustachius di sini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara yang masuk ke dalam telinga. Jadi itu adalah fungsi dari saluran Eustachius, yaitu untuk menyeimbangkan udara yang masuk.
Yang C itu adalah bagian telinga dalam atau telinga bagian dalam. Antara lain yang pertama rumah siput. Kenapa kok dikatakan rumah siput? Karena dia bentuknya seperti siput, lingkaran-lingkaran seperti itu anak-anak. Atau rumah siput disebut juga dengan koklea, di mana di dalam koklea ini tadi terdapat ujung saraf pendengar. Yang kedua ada tingkap jorong, dan ketiga ada tingkap bundar, dan yang terakhir itu adalah 3 saluran lingkaran, di mana fungsinya juga sama seperti Eustachius, yaitu sebagai alat keseimbangan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat kembali tadi pada gambar sebelumnya. Mohon maaf keliru. Nah, ini dia. Nah, ini untuk bagian-bagian dalam telinga. Udah jelas ya? Ya, berikutnya yang kedua, kalau tadi sudah dibahas tentang bagian telinga, sekarang kita akan bahas bagaimana cara seseorang itu kok bisa sampai mendengar atau menangkap suatu bunyi. Ya, caranya adalah yang pertama, tadi masih ingat fungsi dari daun telinga? Ya, ketika kita mendengar suatu bunyi, suara itu tadi masuk dan ditangkap oleh daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, dia masuk menuju lubang telinga. Setelah masuk ke dalam lubang telinga, dia akan menyentuh yang namanya gendang telinga, di mana gendang telinga itu tadi bergetar, sehingga dia disalurkan kembali menuju saluran pendengaran. Ditangkap oleh saluran pendengaran tadi sehingga mengenai tingkap jorong dan juga tingkap bundar dan juga serta koklea. Akibatnya getaran tersebut tadi itu menghasilkan yang namanya cairan limfa yang berada dalam koklea itu tadi, sehingga ikut bergetar yang namanya koklea, sehingga getaran dalam koklea itu tadi mampu ditangkap oleh yang namanya saraf pendengar dan akhirnya disampaikanlah ke otak. Sebenarnya kalau kita lihat cara kerjanya itu sangat rumit anak-anak ya, karena Allah yang menciptakan kita sehingga serumit apapun itu bisa menjadi sangat mudah. Nah, oleh karena itu jangan lupa kita tetap bersyukur. Oke, jadi untuk cara kerja telinga, bagaimana dia bisa mendengar, nanti akan Bu Me sedikit berikan video penjelasan tentang cara kerja telinga. Yang berikutnya itu ada gangguan dan juga penyakit pada telinga kita. Nah, jadi anak-anak juga harus perlu diperhatikan pada telinga kita kira-kira terjadi suatu gangguan atau tidak. Yang pertama, untuk gangguannya tuli. Untuk tuli di sini adalah kurangnya kemampuan seseorang mampu mendengar. Nah, untuk tuli di sini dapat disebabkan oleh yang pertama, gendang telinga bisa pecah. Yang kedua, lubang telinga tersumbat. Nah, yang ketiga, rusaknya saraf pendengaran. Dan yang keempat itu adalah pengapuran dalam tulang pendengaran. Jadi, pada tulang pendengaran yang ada di dalam telinga tadi itu mengalami pengapuran. Apa pengapuran Bu Guru? Pengapuran itu tadi adalah di mana tulangnya menjadi keropos. Oke, sudah paham ya untuk tuli? Yang B itu adalah otitis media, di mana otitis media ini adalah infeksi anak-anak. Infeksi di bagian telinga tengah, di mana yang disebabkan oleh kuman. Nah, biasanya kalau sudah terkena otitis ini, biasanya telinga di bagian tengah itu mohon maaf terdapat suatu nanah. Nah, itu harus segera dibawa ke THT atau ke dokter THT ya anak-anak ya. Yang C
itu ada penyakit otosklerosis, di mana di sini adalah tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan. Jadi ini adalah suatu gangguan anak-anak ya, suatu gangguan di mana tumbuhnya tulang pendengaran itu tadi secara berlebihan, sehingga untuk penghantaran bunyi itu tadi membuat terganggu. Oke, sudah paham ya untuk gangguan penyakit pada telinga. Yang berikutnya itu ada ini, cara merawat telinga. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Oh, pasti sudah paham ya. Itu ada pada LKS halaman 56. Yuk kita dibuka. LKS halaman 56 sudah ketemu? Cara merawat telinga. Nah, telinga tadi sudah paham anak-anak ya, bahwasanya fungsinya adalah untuk mendengar atau menangkap suatu bunyi. Nah, kita sebagai manusia yang baik, kita harus menjaga yang namanya kebersihan, baik itu kebersihan telinga kita ataupun kebersihan badan yang ada ini di tubuh kita, itu harus kita jaga dengan baik. Nah, di sini ada beberapa cara untuk merawat telinga. Yang pertama, tidak mendengarkan suara yang terlalu keras. Nah, kalau kita mendengarkan suara yang terlalu keras, telinga kita pasti akan terasa sakit anak-anak ya. Jadi jangan mendengarkan suara terlalu keras. Yang kedua, membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga, seperti cotton bud. Nah, anak-anak sering ya membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Nah, cotton bud itu adalah kapas, itulah anak-anak. Nah, untuk cara membersihkannya juga jangan sesekali anak-anak masukkan cotton bud itu tadi terlalu dalam. Itu juga bisa melukai telinga. Jadi hanya di bagian luarnya saja untuk membersihkannya. Yang ketiga, jika ada gangguan pendengaran seperti yang Bumi sebutkan tadi, mungkin telinganya merasa sakit ataupun keluar nanah, itu segera dibawa ke dokter THT. Yang keempat atau yang terakhir, tidak memasukkan benda apapun ke dalam telinga, misalnya seperti beras, air, kacang hijau ataupun yang lainnya. Itu jangan sesekali karena itu bisa membuat telinga kita sakit ataupun mengganggu pendengaran kita. Oke, jadi di sini tadi Bu Mei sudah menjelaskan yaitu tentang indera pendengar, di mana yang pertama sudah Bu Mei bahas tadi tentang bagian-bagian telinga. Masih ingat bagian telinga apa saja? Nah, itu nanti yang akan menjadi tugas kalian. Jadi tugasnya adalah pada LKS halaman 56, perhatikan bagan berikut ini yang ada di bagian bawah ini anak-anak ya. Simak baik-baik tugasnya. Nah, yang pertama bagian-bagian telinga. Jadi anak-anak nanti silakan dicatat dalam buku catatan IPA. Yang pertama itu adalah bagian-bagian pada telinga. Ada apa saja? Dan yang kedua itu adalah cara kerja telinga. Yang ketiga, gangguan dan juga penyakitnya itu apa saja. Dan yang terakhir, keempat itu adalah bagaimana cara kita merawat telinga. Nah, dari situ anak-anak nanti silahkan dicatat, tugasnya adalah mencatat bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, gangguan dan penyakit pada telinga, serta cara merawat telinga kita. Oke, Bu Guru rasa di sini materinya sudah selesai. Bu Guru akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan tingkah laku Bu Guru yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.